Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Enci, dan pada kesempatan ini kita akan kembali melakukan pembahasan atas soal-soal SBMPTN Matematika yang terkait dengan bentuk eksponen dan bentuk akar. Kalian juga dapat menguji pemahaman kalian pada kesempatan kali ini terkait dengan bentuk eksponen dan bentuk akar dengan cara menghentikan sementara video ini setiap soal telah muncul dan mencoba mengerjakannya secara mandiri terlebih dahulu. Setelah kalian mengerjakan soal tersebut, kalian dapat memeriksa apakah jawaban kalian telah tepat. Namun, jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian dapat melanjutkan video ini untuk mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Kita masuk dengan soal yang pertama. Diberikan persamaan eksponen akar pangkat 3 dari 1/243 pangkat 3x sama dengan 3/3 pangkat x dikurang 2 pangkat 2 dikali akar pangkat 3 dari 1/9. Jika x memenuhi persamaan, maka nilai dari 1 dikurang 3/4x adalah. Kalian dapat mencoba mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama-tama kita harus menyetarakan basis di kedua belah ruas menjadi basis 3, sehingga 243 kita ubah menjadi 3 pangkat 5, dan 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Setelah kedua belah ruas memiliki basis yang sama, kita gunakan sifat bentuk eksponen yang ketiga untuk mengubah bentuk pecahan menjadi bukan bentuk pecahan. Sehingga 1/3 pangkat 5 menjadi 3 pangkat negatif 5. Dan 3/3 pangkat x dikurang 2 menjadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat negatif dalam kurung x dikurang 2. Di sini perlu diingat untuk memberikan tanda kurung pada x dikurang 2. Karena negatif berlaku untuk x dan negatif 2. Kemudian 1/3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat negatif 2. Setelah itu, kita sederhanakan bentuk dari 3 pangkat negatif dalam kurung x dikurang 2 dengan mengalihkan tanda negatifnya menjadi 3 pangkat negatif x ditambah 2. Selanjutnya, kita akan menggunakan sifat yang ke-8 untuk mengubah bentuk akar menjadi bentuk eksponen. Sehingga akar pangkat 3 dari 3 pangkat negatif 5 menjadi 3 pangkat negatif 5/3. Dan akar pangkat 3 dari 3 pangkat negatif 2 menjadi 3 pangkat negatif 2/3. Selanjutnya, setelah semua berbentuk eksponen, kita akan menyederhanakan perkalian bentuk eksponen dengan basis yang sama dengan menjumlahkan pangkatnya. Sehingga di sini 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat negatif x ditambah 2, kita jumlahkan pangkatnya menjadi 1 ditambah negatif x ditambah 2, menghasilkan 3 pangkat 3 dikurang x. Selanjutnya, kita akan mengalihkan pangkatnya berdasarkan sifat yang keempat. Pangkat negatif 5/3 dikalikan 3x menjadi negatif 5x. Dan pangkat 3 dikurang x dikalikan dengan pangkat 2 menghasilkan pangkat 6 dikurang 2x. Kemudian kita akan kembali menggunakan sifat yang pertama untuk menjumlahkan pangkat pada bentuk eksponen yang dikalikan dengan menggunakan basis yang sama. Sehingga pangkat 6 dikurang 2x tersebut kita jumlahkan dengan pangkat negatif 2/3 karena basisnya sama, yakni 3, dan bentuk operasinya adalah perkalian, menghasilkan 3 pangkat negatif 2x ditambah 16/3. Karena kedua belah ruas telah memiliki basis yang sama, maka basisnya dapat kita coret dan menyisakan pangkatnya menjadi negatif 5x sama dengan negatif 2x ditambah 16/3. Kemudian, kita selesaikan persamaan tersebut dengan mengelompokkan komponen yang memiliki x di ruas sebelah kiri dan yang tidak memiliki x di ruas sebelah kanan.
Dan kita sederhanakan negatif 5x ditambah 2x menjadi negatif 3x sama dengan 16/3. Kemudian kita hitung nilai x-nya menjadi negatif 16/9. Dan pertanyaan pada soal tersebut adalah 1 dikurang 3/4x. Sehingga kita masukkan nilai x negatif 16/9 untuk menggantikan nilai x. Sehingga 1 dikurang 3/4 dikali negatif 16/9. Dan bila dihitung menghasilkan 2 1/3. Kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat 3x dikurang 2y sama dengan 1/128. Dan x ditambah 2y sama dengan 3. Kalian dapat mencoba mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama, kita dapat menyederhanakan persamaan pertama menjadi persamaan linear dua variabel dengan menyetarakan basis pada kedua belah ruas menjadi basis 2. Sehingga 128 kita ubah menjadi 2 pangkat 7. Dan kemudian bentuk pecahan 1/2 pangkat 7 tersebut dapat kita ubah dengan menggunakan sifat yang keempat menjadi 2 pangkat negatif 7. Menjadi 3x dikurang 2y sama dengan negatif 7 setelah kita menghilangkan basisnya. Sekarang kita sederhanakan persamaan linear dua variabel tersebut dengan menggunakan metode eliminasi. Kita akan mengeliminasi variabel y karena variabel y telah memiliki koefisien yang sama yakni 2. Kita jumlahkan kedua persamaan tersebut menjadi 4x sama dengan negatif 4. Sehingga nilai x adalah negatif 1. Kita masuk ke soal yang ketiga. Jika a dan b adalah bilangan bulat yang positif yang memenuhi a pangkat b sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19, maka tentukan nilai A ditambah B. Kalian dapat mencoba mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu, dan berikut adalah pembahasannya. Jika kalian mengerjakan soal tersebut secara manual dengan menghitung berapa nilai dari 2 pangkat 20 dan 2 pangkat 19, tentunya akan memakan waktu yang lama. Untuk mempersingkat waktu, kita dapat memanfaatkan sifat bentuk eksponen yang pertama, di mana pangkat 20 tersebut dapat kita jabarkan menjadi 19 ditambah 1. Mengapa kita memilih 19? Karena pengurangnya adalah 2 pangkat 19. Hal tersebut dilakukan agar kemudian kita dapat lebih mudah untuk memfaktorkannya. Kemudian, 2 pangkat 19 ditambah 1 tersebut kita uraikan menjadi 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 berdasarkan sifat eksponen yang pertama. Di sini, 2 pangkat 19 yang berada di belakang memiliki arti 2 pangkat 19 dikalikan 1. Bila diperhatikan, bagian depan dan belakang sama-sama memiliki 2 pangkat 19. Sehingga dapat kita faktorkan menjadi 2 pangkat 19 dikalikan sisa dari bagian depan 2 dan sisa dari bagian belakang adalah negatif 1. Kemudian 2 dikurang 1 menjadi 1 sehingga 2 pangkat 19 dikali 1 menjadi 2 pangkat 19. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Kemudian kita identifikasi nilai A menjadi 2 karena sama-sama merupakan basis, dan B sama dengan 19, karena merupakan pangkat. Kemudian kita hitung nilai A ditambah B dengan mensubstitusi nilai A dan nilai B. 2 ditambah 19 menjadi 21. Sekian materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan berguna bagi kalian. Jika kalian menyukai materi ini, atau cara mengajar saya, atau ingin mempelajari lebih lanjut mengenai materi-materi SBMPTN, kalian dapat memfollow saya di link berikut ini.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.